Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami akan ajak Anda untuk melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini sebelum ke Bang Andreas dan juga Bang Sagi. Iya, tadi kita ke Mas Adi ya, dulu. Betul, mengomentari pidato AHY kita Mas Adi. Mas Adi, bagaimana kemudian memaknai upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul para mantan presiden ini? Apa yang coba ingin ditunjukkan dan apa sih sebenarnya goalnya dari upaya ini? Dari Pak Presiden Prabowo. Tentu secara filosofis kita semua harus memahami latar belakang Prabowo yang tentara, yang saya kira memang mazhab politiknya adalah persatuan dan gotong royong. Makanya dalam berbagai kesempatan kalau mau jujur, Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang cukup besar. Dia membutuhkan satu koordinasi dan kerjasama dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Di berbagai event saya kira Prabowo Subianto mengatakan berterima kasih kepada Jokowi, kepada SBY, kepada Megawati, kepada Gus Dur, kepada Habibie, Soeharto dan Soekarno. Karena mereka itu adalah orang terpilih yang saya kira dalam banyak hal memang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi publik harus memahami bahwa seorang tentara itu memang hanya tegak lurusnya pada bangsa dan negara. Maka kalau kita menggunakan istilah yang lain, ini yang disebut dengan zero enemy. Yang kedua, sepertinya Prabowo Subianto dan pemerintahan kali ini itu memahami satu prinsip teori dalam ekonomi politik, bahwa pembangunan ekonomi, pertumbuhan itu bisa terjadi secara signifikan kalau tidak ada resistensi, tidak ada protes, dan tidak ada gejolak politik apapun. Jadi kalau ada mantan-mantan presiden yang notabene-nya adalah orang-orang penting di negara kita, adalah mereka yang misalnya adalah pemimpin-pemimpin partai, tiap hari bergejolak, ada resistensi, ada perlawanan, ada protes-protes, tentu ini tidak kondusif. Bagaimana mungkin ekonomi akan bertumbuh? Bagaimana mungkin investasi dari luar akan datang ke Indonesia kalau elitnya suka berkelahi? Jadi upaya Pak Prabowo untuk menggait investor, untuk meyakinkan investor bahwa kondisi Indonesia untuk berinvestasi aman-aman saja. Betul, karena begini, kalau setiap keputusan politik yang dibuat oleh Prabowo ada yang protes, misalnya soal kenaikan PPN 12%, tiba-tiba elit-elit kunci, sebut saja seperti PDIP atau mungkin Demokrat atau barisan politik Pak Jokowi itu protes, oh itu tidak mementingkan kepentingan rakyat misalnya. Atau ketika ada kebijakan terkait dengan program makan bergizi gratis, kanan kiri itu diprotes oleh elit-elit bangsa. Jadi negara kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dalam konteks itulah menjadi penting sebenarnya melakukan kerjasama politik dengan elit-elit kunci berpengaruh yang saya kira mereka itu bisa mengorkestrasi bagaimana kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang. Jangan lihat SBY itu mantan presiden, tapi kan orang tahu bahwa SBY itu bisa mengorkestrasi bagaimana sikap politik Demokrat dan fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Begitupun dengan Megawati, jangan hanya dilihat sebagai mantan presiden ataupun terah politiknya Soekarno. Megawati sampai hari ini adalah orang yang cukup powerful bagaimana sikap politik PDIP di masa-masa yang akan datang. Kalau ada perintah misalnya PDIP untuk menjadi oposisi, kemudian konfrontatif terkait dengan kebijakan Prabowo, ya tentu suasana politik kita tidak akan kondusif, akan gaduh. Makanya saya bersyukur ketika ada kemesraan antar pimpinan-pimpinan di negara kita ini, kemudian di situ ada Prabowo, ada Jokowi, ada SBY, ada Puan Maharani, dan seterusnya, senang. Politik kita minimal di bulan Ramadan ini mirip-mirip Majlis Taklim. Ekosistemnya adem ya Mas ya. Mungkin kita tanya Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita lihat terkait dengan kemesraan ini, kemudian Puan Maharani datang ke arena retret, kemudian berfoto bersama, perbincangannya begitu hangat. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Puan Maharani? Apakah Puan Maharani ini membawa pesan tertentu dari Ibu Megawati, Pak Andreas? Kita mulai dari apa yang tadi disinggung oleh Mas Adi juga soal gotong royong. Kalau kita lihat, kita tarik ke belakang, filosofi daripada gotong royong itu kan karena ada tujuan yang sama, dan di situ berangkat dari adanya perbedaan-perbedaan gitu, sehingga perlu ada kerjasama untuk mencapai tujuan itu gitu. Nah di situ tentu hal yang baik kalau kita lihat ya simbolisasi kemesraan yang tampil di publik. Tapi kita juga harus melihat bahwa ya di samping simbolisasi seperti itu perlu ada juga perhatikan hal-hal yang substansial gitu di dalam proses mengkristalisasikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang sama gitu. Kita katakanlah sekarang kita ingin, di samping kita ingin membangun hal-hal yang fisik, kita juga ingin membangun demokrasi di Indonesia gitu. Satu hal yang saya catat dalam beberapa waktu terakhir, Pak SBY misalnya memberikan pandangan-pandangan kritis yang cukup tajam yang berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang TNI.
karena beliau adalah orang yang benar-benar mengikuti perkembangan perjalanan daripada reformasi di Indonesia ini gitu, yang berkaitan dengan sektor keamanan dan berkaitan dengan peran TNI di dalam politik Indonesia gitu. Itu bahkan sejak sebelum reformasi terjadi. Itu penjelasan yang panjang dari Pak SBY yang menurut saya sangat bagus gitu. Dan di situ Pak SBY mengingatkan supaya jangan sampai kita kembali pada dwi fungsi ABRI seperti yang dulu gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya kemesraan itu perlu juga menghasilkan ada output yang substantif di dalam hubungan antar elit maupun antar misalnya di dalam hal ini adalah partai politik di dalam membangun negeri ini gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa sifatnya simbolisasi daripada hubungan tersebut, tetapi juga rakyat mengharapkan, dan kita lihat ya Mas Adi saya kira tahu persis bagaimana rakyat mengharapkan dari hubungan yang mesra itu ada produk-produk yang substantif di dalam kita membangun negeri ini, baik secara fisik maupun hal-hal yang sifatnya ya demokrasi, hal-hal yang sifatnya toleransi bukan hanya antar elit tetapi juga di masyarakat gitu. Saya kira ini yang penting untuk menjadi perhatian kita semua ke depan. Baik Pak Andreas, tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana AHY menyebutkan bahwa kedatangan Ibu Puan juga salah satunya mewakili partai politik PDI Perjuangan. Apakah kemudian Puan Maharani ini mulai memainkan peran, mulai berakting sebagai ketua umum dari PDI Perjuangan ketika menghadiri acara-acara tersebut? Mewakili. Wah, itu Anda mau membuat konfrontasi itu namanya. Gini, dan pertanyaan itu sangat tidak, karena kita semua tahu gitu, Mbak Puan kan diundang sebagai ketua DPR, beliau juga adalah ketua DPP. Jadi ya kita tahu peran masing-masing, dan Mbak Puan memainkan peran itu dengan sangat baik gitu. Artinya ya membangun hubungan sebagai ketua DPR, tentu beliau perlu membangun hubungan secara dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR, juga sebagai ketua DPP PDI Perjuangan. Tentu dalam kapasitas itu beliau memainkan peran, baik peran sebagai ketua DPR maupun fungsi sosialnya sebagai ya seorang politisi yang membangun relasi dengan berbagai kelompok gitu. Baik, saya mau ke Bang Zaky sekarang. Bang Zaky, bagaimana tadi juga Bang Andreas menjelaskan bahwa ini kan membangun relasi begitu, dan bahkan AHY juga menyebut menyanjung begitu, berterima kasih kepada Puan Maharani yang sudah hadir begitu di beberapa kesempatan. Seperti apa kemudian Demokrat bisa membangun ataupun membuat relasi ini menjadi semakin lebih maju? Ya, begini nih, kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Mas AHY ketum kami itu kan, itu suatu hal yang sebenarnya sangat positif dan konstruktif untuk demokrasi kita. Kita harus ingat gitu, hari ini generasinya sudah berbeda nih. Mungkin di sebelum-sebelumnya ada yang suka memainkan politik konfrontatif misalnya. Tetapi hari ini di generasi muda, ya ada Mas AHY, ada Mbak Puan, bagaimana kita bisa lebih kerjasama, kita kolaborasi. Boleh kita punya posisi yang berbeda, posisi politik, perbedaan pandangan, baik di parlemen, baik misalnya di dalam kontestasi. Tetapi bukan berarti hubungan pribadi kita ini kemudian mesti jadi musuh gitu. Enggak gitu, tetapi tetap kita jalin. Nah inilah kemudian kita bisa lihat bagaimana kemarin di kongres kami ya, ada Mas AHY, ada Mbak Puan, dan ada Mas Gibran gitu. Meskipun beliau sebagai wakil presiden, yang ini sebagai DPR RI, tetapi kan tetap ini kan mewakili katakanlah kekuatan-kekuatan politik gitu sebelumnya. Nah, dan ini kan menjadi hal yang sangat positif. Ini yang perlu terus kita bina nih, yang terus kita jaga, bagaimana komunikasi terus terjalin. Jadi masyarakat juga, mohon maaf ya, tidak lagi kemudian hari ini ada pertentangan di tingkat elit, masyarakat yang menjadi korban gitu, menjadi bermusuhan satu sama lain. Saat elitnya sudah salaman, duduk bareng, tertawa bareng, ngopi bareng kata Bang Adi, meskipun lagi puasa nih kan nggak bisa gitu ya. Atau kan? buka bersama bareng kan? Buka bersama bareng. Tetapi gitu. yang di grassroots masih pukul-pukulan gitu loh, nggak mau ngobrol, nggak mau chat-chatan. Nah inilah yang menurut kami politik kita hari ini sudah melangkah maju. Tapi artinya persahabatan yang dimaksud AHY ini kan memang Puan Maharani sebagai ketua DPR, tapi kan tidak bisa dipungkiri dia mewakili PDIP juga. Apakah persahabatan yang diinginkan AHY ini antara Demokrat dan PDIP?
Ya kalau kita kan memang bersahabat juga. Katanya aja Bang Andreas, di parlemen kan seringkali ada isu-isu yang kita berjuang bersama. Kan begitu, memang ada isu-isu juga yang kita berbeda pandangan begitu. Ini kan hal yang wajar, namanya parlemen kan parle kan, berbicara kan gitu, memperjuangkan aspirasi masing-masing. Dan ingat nih kata-kata Pak Prabowo ketika di Kongres Demokrat kemarin juga jelas gitu. Ya, ini hanya perbedaan cara saja, tapi semua ini kan untuk bangsa sebenarnya gitu. Yang penting bagaimana kita memahami tadi gitu. Ya kan? Nah, kalau kami melihatnya seperti yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahy, ya kita berpolitik ke depan itu apa manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya kita berikan kepada masyarakat gitu. Situasi hari ini misalnya tantangannya kompleks ya, tentu tidak sama dengan 5 tahun yang lalu gitu. Tetapi inilah kemudian kita perlu menyatukan semua daya upaya kita, apa yang kita mampu, memberikan yang terbaik buat masyarakat, bangsa dan negara. Ya sama nih, kemarin kami kongres itu kan temanya for the people, untuk rakyat. Kita mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo gitu. Nah, di antaranya bagaimana komunikasi politik dengan semua elemen ini kita jalin dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi bisa menghasilkan sesuatu yang substantif. Apa substantifnya itu? Menghasilkan kebijakan yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Contohnya Mas ya, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, ya kan? Kemudian banyak kebijakan-kebijakan lainnya gitu. Dan ini akan terus berjalan. Oke, ada yang kurang sempurna misalnya. Namanya juga masih di awal. Justru itu kita butuh Bang Adi, butuh teman-teman media, butuh teman-teman yang tidak di pemerintahan hari ini memberikan masukan. Saya belum dapat loh manfaatnya. Itu diingatkan gitu. Karena kan Indonesia ini kan luas dan itu butuh waktu agar semua kebijakan bisa terimplementasi dengan baik. Baik, gitu. Mas Adi, kalau tadi Bang Hersaki bilang kita semua ini bersahabat, tapi kalau semuanya bersahabat nanti nggak ada yang oposisi dong Mas, semuanya di pemerintahan. Watchdog-nya jadi gimana? Gitu. Ya sebenarnya persahabatan itu tidak harus menghilangkan kesan jadi oposisi. Persahabatan itu tidak harus menghilangkan proses check and balances ya. Karena ini kan persahabatan dalam konteks ruang-ruang formal. Kalau ada acara retret diundang, ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Saat peluncuran Danantara ada yang diundang, ada yang hadir dan tidak hadir. Dalam acara Partai Demokrat ada yang diundang, ada yang hadir dan tidak hadir. Jadi bagi saya politik simbol itu dalam banyak hal memang penting sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya elit-elit kunci di negara kan tengah persoalan. Tapi bagi saya sehebat apapun persahabatan dan perkawanan itu jangan sampai menghilangkan rasionalitas. Jadi kalau ada sesuatu yang memang tidak oke untuk bangsa dan negara, sampaikan. Misalnya soal Danantara. Apakah Danantara ini bisa diproyeksikan sebagai super holding yang kemudian bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi ataupun tidak? Karena kan di berbagai tempat juga super holding untuk investasi itu kan tidak semuanya sukses. Di Singapura sukses, tapi di Malaysia tidak sebegitu. Ini yang saya kira penting juga, bahwa jangan sampai ada kesan asal Bapak senang. Ya, hingga suatu yang kemudian sebenarnya dia kontroversial, tidak ada faedahnya secara penting untuk rakyat, didiamkan. Artinya apa? Berkawan itu penting, bersahabat itu tetaplah penting, tapi hal-hal yang sifatnya kritis untuk urusan bangsa dan negara, dalam konteks ini saya berharap PDIP ataupun Partai Demokrat sekalipun jangan sungkan juga untuk menyampaikan ini secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Kan tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara, karena protes, karena kritik, kemudian ada feedback, ada masukan. Tidak mungkin membuat negara ini akan runtuh dan hancur. Yang membuat negara ini akan hancur dan runtuh kalau ada koruptor dibiarin. Ya kan? Ada ratusan triliun dibiarin, itu yang bikin rusak. Kalau cuman kritik, beri masukan, ada protes, saya kira tidak akan membuat negara ini akan terjadi. Tapi tadi saya juga mengutip bagaimana pernyataan dari Bang Andreas bahwa jika ini semua kekumpul, ini ingin menghasilkan output yang baik untuk masyarakat, termasuk Bang Zaki yang menilai itu. Tapi kan apa kemudian harapan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ini kan udah 2 gabung, tinggal 1 lagi nih. Nah, apa kalau udah sampai berandai-andai gitu, masuk, bergabung, damai begitu. Apa sih output yang ingin diharapkan dari Pak Presiden? Tapi Mas Adi, jawabnya nanti ya, setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.